Makanya kamu tahu sebenarnya tujuan kamu ada di sini. Jangan tujuannya hanya tugas saja, tidak tahu mau kemana kamu. Sudah, boleh di rumah aku, itu saja. Ibu saya juga, ibu ini saya begini padahal tidak tahu arahnya kamu. Sudah, sudah tahu, sudah mau bilang kan sendiri iklan. Nah, sebelumnya Mas ada konsekuensi bila tidak mengerjakan. Bagi yang tidak mengerjakan berdiri kurang lebih 30 menit. Kemudian yang keempat harus bayar. Yang kelima bertanya. Bila ada yang tidak tahu atau mengerti. Yang keenam Ya, terima kasih. Mohon Ibu langsung berdiri saja. Ya, terima kasih Bu Eci yang juga sebagai moderator yang bisa memfasilitasi kita di hari ini. Bapak Ibu, salam dan bahagia. salam dan bahagia. Iya, terima kasih. Dan di saat ini kita jumpa lagi dalam proses pembelajaran budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu di sini. Semestinya kita tidak perlu bicara panjang lebar dan banyak. Sebab tadi untuk langkah pertama, untuk tergabung kita, semuanya mengenal dan bicara soal budaya positif. Termasuk nanti beberapa sekolah tadi bicara soal termasuk posisi kontrol. Ini nanti akan dimainkan di saat ini. Bapak Ibu, silakan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, selamat sore. Masih sore. Selamat sore, berarti masih tetap semangat. Bisa dipraktekkan Bapak dan Ibu. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore, tetap semangat. Bapak Ibu, karena saya punya teman tadi sebenarnya kita sudah atur waktu, cuman kasihkan dan kita ini kan sama-sama belajar Bapak dan Ibu, jadi manajemen waktunya seperti tadi 5 posisi kontrol dan yang dijelaskan tadi. Saya lanjutkan dengan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Materi ini kalau Bapak Ibu ingat kita pernah IHT di lab waktu angkatan pertama, guru penggerak Ibu Solipet dan teman-teman itu pernah di materi juga tentang kesepakatan
waktu angkatan kita sudah naik satu level, jadinya keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti tadi, kalau di awal tadi ada Pak Ewin mau merayu Ibu Melan untuk membuka keberat tangan, seperti itu adalah dasar Bapak Ibu bahwa apa yang kita semua lakukan pasti punya dasar, pasti punya tujuan, pasti kedepannya kita impikan itu seperti apa. Seperti itu Bapak dan Ibu, kita juga memimpikan kita ini mau jadi seperti apa kedepannya, anak-anak kita mau jadi seperti apa, sekolah kita ini kedepannya mau jadi seperti apa. Mungkin pernah bilasan Bapak Ibu kalau duduk merenung lalu merefleksikan diri bahwa saya ingin kalau misalnya anak ini contoh, saya kasih contoh seperti Fernando, kedepannya mungkin dia lebih baik daripada yang sekarang. Amin. Salah satunya seperti itu Bapak dan Ibu. Impian kan tidak dibayar Bapak Ibu, jadi sah-sah saja mau bermimpi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan untuk keyakinan kelas ini memang karena tuntutan tugas kami di CGP, maka keyakinan kelas ini saya buat di keyakinan kelas fisika, tapi di sini lebih ditekankan kepada kita sebagai wali kelas, karena di semua kalau di mata pelajaran kan kita hanya 1-2 jam, tapi kalau di kelas Bapak Ibu wali kelas itu kan setiap waktu dengan anak-anak. Dan ini sudah pernah saya buat. Kalau dulu yang angkatan 1 masih CGP angkatan 1 pernah saya buat juga, tapi saya tidak mengerti. Saya cuma pikirnya kontrak mata pelajaran biasa kayak di kuliah, lalu dosen punya aturan begini dan begitu, saya buat seperti itu. Di sini baru saya mengerti, oh ternyata yang dulu saya buat ini tujuannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu paling bagusnya memang di awal tahun ajaran atau di awal semester. Memang nanti ada refleksi-refleksi atau ada tinjauan-tinjauan di akhir atau di tengah pembelajaran ketika kedapatan mungkin anak-anak itu membuat sesuatu yang melanggar apa yang diyakini. Kenapa bilang diyakini Bapak dan Ibu? Karena sesuatu yang kita yakini berarti akan kita buat sebaik mungkin. Karena seperti tadi di awal sudah disinggung, kenapa orang mengendarai motor harus pakai helm. Sebenarnya itu sudah peraturan, tapi itu juga menjadi keyakinan, karena kalau pakai helm nanti kita selamat sampai tujuan, seperti melindungi kita. Waktu Covid kenapa kemarin kita semua pakai masker? Karena itu keyakinan kita. Seperti itu dasar kita untuk melakukan atau membuat keyakinan kelas. Nah, dengan anak-anak bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya juga keyakinan kelas ini memacu diri saya sendiri. Karena kalau bilang anak-anak masuk tepat waktu berarti saya mesti masuk tepat waktu juga. Jangan sampai ibu guru bikin A, bilang A anak-anak, jadinya bilang ibu guru justru yang bikin A, bikin set misalnya Bapak dan Ibu. Ya, prosedurnya Bapak dan Ibu, yang pertama ini secara umum Bapak dan Ibu mempersilahkan warga sekolah atau kita dalam kelas, berarti wali kelas dengan anak-anak itu semacam sharing, bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, setelah bercurah pendapat harus dituliskan Bapak dan Ibu, mencatat semua masukan dari warga sekolah. Di sini kalau saya lebih ke wali kelas, berarti anak-anak di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Saya kasih salah satu contoh, misalnya tidak membuat gaduh, berarti dijadikan kalimat positif, anak-anak harus diam dalam kelas. Kalau buat tidak membuat gaduh, berarti kata gaduhnya yang terafirmasi di otaknya, akhirnya dia bikin gaduh. Jadi kalau diam yang dituliskan berarti terafirmasi di dia punya otak diam, jadi dia diam. Seperti itu, sama dengan anak kecil, kalau tanya pilih A atau B, dia pasti kayak B karena pada pilih B. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah disusun. Biasanya kita yang saya buat itu saya tanyakan sepakat dulu. Kalau kita sepakat dengan anak-anak, sepakat semua
sudah kita sepakati di kelas. Jadi ini berbagi, tapi saya berharap bahwa keyakinan kelas ini mungkin bisa dilaksanakan seperti itu Bapak dan Ibu, karena untungnya kalau saya merasa ada untungnya, karena ketika siswa membuat sesuatu yang melanggar dari keyakinan kelas, kita bisa menanyakan keyakinan apa yang dia miliki atau apa yang sudah disepakati di awal, seperti itu. Dan itu kita sendiri tidak menjadi penghukum, tapi kita bisa menjadi manajer untuk mengarahkan, seperti yang tadi 5 posisi kontrol seperti itu. Karena tidak mungkin tidak bikin tugas lalu hukumannya kita lebih dari apa yang dibuat. Nanti kan kita menyalahi aturan juga seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kita akan selanjutnya Bapak dan Ibu. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Jadi dituliskan Bapak dan Ibu. Dituliskan kemarin itu pas pertemuan pertama, kebetulan karena tugas saya jadi saya ancang-ancang dan sudah dilakukan di semua kelas yang kecuali kelas 5 yang kemarin tidak jadi, ada libur, ada pertemuan dan lain-lain, tidak dilaksanakan Bapak dan Ibu. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada aturan-aturan yang misalnya masuk tepat waktu di kelas. Yang saya buatkan di sini satu contoh ini untuk tugas yang dikumpulkan. Jadi di sini kalimatnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi kalimatnya mungkin seperti ini, lalu aturan-aturan tersirat di dalam nilai di sini Bapak dan Ibu. Jadi kalau sangat penting berarti sesuatu yang seperti tadi Pak Pais suruh Ibu Melani, Pak Rizwana suruh Ibu Melani, bukan ketika Ibu Melani saya mau karena tidak merasa itu tidak penting. Kalau merasa itu penting pasti buka tangan. Atau merasa kita salah satu visi. Kalau kita satu visi pasti Ibu Melani buka tangan, tapi karena tidak tahu kemana tidak usah. Seperti itu. Bapak dan Ibu, lalu dibuatkan ini terserah daripada Bapak dan Ibu, tapi yang saya buatkan ini semacam poster anak-anak yang buat Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa apa yang dibuat oleh kita sendiri kita akan menghargai dan tidak mencoret-coret. Jadi saya tidak turun tangan di sini, ini anak-anak semua yang buat dengan tulisan mereka, dengan kreasi mereka apa yang mau dibuat. Silahkan lalu nanti ditempelkan di kelas. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini kita kembali kita sudah seperti di SD ya, tapi saya berpikir dan sudah dilaksanakan anak-anak SMA ternyata masih punya pribadi seperti anak-anak SD dan mereka senang sekali kalau yang pembelajarannya itu ada membuat gambar apa begitu. Memang seperti itu berarti manajemen waktu kita yang sangat penting di dalam pembelajaran. Jadi ini contoh yang telah saya buat. Ini contoh yang telah saya buat di kelas 12 Nia, 11 waktu terlupakan yang kelas sebelumnya Bapak dan Ibu. Jadi contohnya ini, jadi dituliskan keyakinan kelas 10 Nia misalnya, atau keyakinan kelas 11 I1 misalnya, masuk kelas tepat waktu, menjaga kebersihan, kemudian berseragam lengkap. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih yang lain, misalnya kelasnya Bapak Ibu sering kedapatan ribut, berarti itu yang dituju supaya nanti dalam pelaksanaan atau dalam pembelajaran di setiap hari itu yang harus dibiasakan, karena sesuatu yang terjadi pasti itu sesuatu yang sudah dibiasakan ulang-ulang, supaya semoga dengan apa yang dibiasakan itu bisa menjadi budaya, bisa menjadi sesuatu yang bukan tidak disuruh lagi, tapi sudah dilaksanakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Demikian materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas perhatiannya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik
sekali Ibu Tenu dengan Pak Faiz yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif. Ada dua penyaji depan, saya persilakan. Mungkin Pak Kepala Sekolah, Pak Tenu dengan Pak Ruspana, ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, baik Kepala Sekolah. Para Pak dipersilakan. Oke, mungkin untuk Bapak pertama ya, ini mungkin masukan sih untuk setiap pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Saya pantau dari tadi memang hal-hal ini sangat penting sekali dan selalu terjadi dalam setiap kebetulan punya langkah pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi kalau bilang manajerial supaya 5 hal tadi itu akan berjalan kompak. Untuk Ibu Melani Patiapon, pada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah beta mendengar materi ini, untuk beta pribadi beta langsung senyum-senyum. Mengapa Bapak Ibu? Karena secara tidak langsung beta sudah melakukan ini di kelas. Pertama kali beta diminta untuk membantu untuk belajar seni budaya. Yang di beta pikiran kayak gini, anak-anak kelas 12 nih beta mesti hadapi dong bagaimana? Karena beta sudah dengar banyak hal yang dong bikin, yang maksudnya banyak keluhan dari para guru juga. Lalu dari beta diminta untuk membantu itu, sebenarnya beta ragu-ragu. Beta sendiri pikir ini beta bisa kasih. Kalau kelas 10, kelas 11, beta rasa beta masih bisa untuk kontrol. Tapi untuk kelas 12 yang umur sih beda-beda jauh dengan beta bisa kontrol dong kasih. Karena di lingkungan luar juga, beta dan dong itu berteman. Mohon maaf, mungkin beta sharing sedikit tentang beta punya pengalaman karena mungkin beta yang paling baru di sini, tapi beta sudah diberikan tanggung jawab yang menurut beta agak berat gitu. Lalu sebelum masuk libur, karena sebelum libur beta sudah ada adaptasinya tentang itu. Jadi sebelum masuk libur, beta bilang, Pak beta pendiri sendiri, Milan, kalau sampai kepala sekolah bilang naik, saya mesti tolak dulu. Tapi beta saya tahu kenapa setiap waktu kurikulum panggil kepala sekolah bicara, beta saya bisa bilang, saya bisa. Macam ada yang mendorong beta, Pak. Iya Pak, meskipun malu-malu, meskipun ada ragu sedikit, iya Pak. Karena mungkin dorongan dari mereka. Lalu tiba waktunya untuk beta masuk ke kelas. Satu hari sebelum beta masuk ke kelas, dan kebetulan kelas 12 yang beta masuk pertama, jenjang kelas 12. Satu hari sebelum itu malam tuh beta saya dapat tidur. Beta tinggal pikir ini beta mesti bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya di beta berpikiran gini, kesepakatan. Sebelum beta mengajar, beta harus buat kesepakatan. Beta ingat waktu beta kuliah ada kontrak kuliah. Dosen bilang kalau 5 menit sudah kuliah sudah mulai, Anda boleh masuk. Setelah itu Anda tidak boleh masuk lagi. Kemudian ada kontrak-kontrak kuliah yang lain. Nah, beta menggunakan metode itu. Beta masuk di kelas 12 dengan 5 kesepakatan. Dan setelah beta masuk di kelas 12 dengan 5 kesepakatan itu, baru 1 kali hari itu beta masuk, beta dapat hal positifnya. 5 kesepakatan itu memang bukan soal mesti masuk jam terlambat dan lain-lain. 5 kesepakatan itu mengenai bagaimana dompo karakter itu dibentuk. Dalam arti kayak gini, yang pertama, beta yang tadinya beta tulis sampai beta so hafal akal. Beta kesepakatan itu beta bilang di awal, kesepakatan ini tidak di atas hitam atas putih atau di atas kertas yang harus ditandatangani. Tapi ini kesepakatan dari hati ke hati. Jadi kalau siapa yang punya hati, dia pasti bisa melakukannya. Dan siapa yang melanggar, dia tinggal memilih, saya yang keluar dari kelas atau kalian yang keluar dari kelas. Tapi
tidak keluar begitu saja. Kalau saya yang keluar, saya langsung, dan ini saya sampaikan kepada siswa, saya bilang ini, kalau saya yang keluar, saya langsung ke sahabat saya, kepala sekolah kalian. Mereka tertawa, karena mungkin kata saya bilang sahabat saya, kepala sekolah kalian. Tapi menurut saya itu secara tidak langsung, saya itu sudah merangkul mereka. Artinya begini, beta bisa saja sebagai guru baru di sini, beta bisa bilang kepala sekolah itu beta punya sahabat. Artinya bahwa secara tidak langsung beta bilang, meskipun beta baru, tapi beta sudah menjalin hubungan yang baik dengan beta kepala sekolah. Kenapa dengan beta kepala sekolah beta bisa? Lalu dia beta bukan anak yang beta harus tuntut, beta sendiri bisa. Itu yang dalam beta pikiran. Akhirnya 5 kesepakatan itu akan jadi dan disepakati bersama. Di kelas 12 MIA mungkin para guru semua tahu dong itu seperti apa. Dong bisa paham. Nah, PR-nya lagi setelah itu beta mesti masuk di kelas 12 IPS. Dan itu kelas yang menguras tenaga hati pikiran semua di situ. Beta sudah sampai tingkat tulis seperti Ibu Tenu. Beta melakukan hal yang sama di kelas 12 MIA. Dan apa yang beta dapat? Ada siswa yang nakal. Dia mau keluar. Barang di satu kesepakatan itu beta bilang, siapa yang keluar dari kelas lebih dari 10 menit, lebih aman jangan masuk lagi. Tinggal di luar. Melakukan itu sebanyak 3 kali, dia akan berhadapan dengan orang-orang yang punya wewenang untuk membimbing kalian, termasuk kepala sekolah. Beta langsung sampaikan kayak gitu. Lalu beta bilang, karena beta alami di kelas, ada beberapa siswa yang, maaf beta minta waktunya sedikit, ada beberapa siswa yang keluar, saya mau tahu guru ada di kelas, langsung keluar. Kesepakatan itu beta bikin. Yang mau keluar cuma buang ludah, suara. Katong ajar dari sekarang untuk hargai orang, supaya katong dihargai. Dan itu mereka lakukan. Waktu mereka mau keluar, itu siswa kalau tidak salah Yabes, dia mau keluar. Guru, saya minta izin, mau kemana Yabes? Ibu saya mau ke toilet. Yabes sekarang jam 10.47. 10.57 kalau Yabes tidak balik lagi, Yabes silakan kamu di luar. Iya ibu. Dan apa yang terjadi? Belum sampai 5 menit. Ibu terima kasih. Saya di waktu 10.49. Berarti itu secara tidak langsung memang benar. Kesepakatan itu penting. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Tenu dan Pak Pais, karena kalau dari kesepakatan itu, beta yakin budaya positif itu akan tetap ada. Yang penting bagaimana katong bicara, bagaimana katong punya kata-kata yang keluar. Karena untuk meyakinkan orang itu tidak gampang kalau Pak Beta. Lalu kejadian lagi di kelas Ade Ricky Mas Fadila, Felix, Fernando dan teman-teman. Di minggu pertama beta masuk dong, itu saya ada di kelas. Beta cuma bilang, beta minta ke kelas minggu depan dong ini mesti ada. Kalau tidak ada, beta mau masuk di kelas. Saya tidak mau masuk di kelas. Puji Tuhan, minggu depannya semua orang yang tidak hadir, alpa 6 orang itu semua hadir. Dan beta melakukan kesepakatan yang sama. Bahkan beta melakukan penawaran dengan mereka. Mau belajar? Mau ibu? Felix, kamu mau belajar dengan cara bagaimana? Mau rebahan di sini? Tidak ibu. Kalau gitu mari kita menjadi teman yang baik. Supaya di dalam kelas kamu aman, saya juga aman. Apa yang saya berikan kamu bisa terima dengan baik. Jadi itu dari tadi kita tinggal tertawa karena memang beta bukan merasa beta kayak bagaimana, tapi ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Pais dengan Ibu Tenu. Meyakinkan orang itu perlu, dan bagaimana kita meyakinkan orang, pertama harus ada kesepakatan, karena dengan kesepakatan budaya positif itu pasti akan ada. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Maaf tidak lama. Terima kasih sekali lagi. Ibu Eno, selanjutnya saya persilakan Pak Sohuan. Ya, terima kasih Moderator BJ, Bapak Ibu Setia, kita hormati Bapak sekalian. Beta sangat respon dan menarik sekali materi budaya positif Bapak Ibu. Jadi saya bertanya, semua ada motivasi yang belum disampaikan diberikan kepada kita sekalian Bapak Ibu. Mengapa beta bilang Bapak Ibu bicara tentang
Keluarga semua tinggal menangis saja sekat yang lain, itu sangat luar biasa. Dan kita berharap sampai kapanpun itu tidak boleh hilang. Mungkin ada di desa-desa lain tapi sama itu. Keluarga cuma tinggal menangis saja sekat yang lain. Liang lahan disiapkan, piring disiapkan, sapuan disiapkan, kursi disiapkan, makan juga disiapkan oleh lingkungan. Babi tinggal menangis. Bahkan yang paling kecil pun juga mungkin ada pohon-pohon yang dibuat. Itu juga pada saat nelayan mungkin orang kasih 5.000, 10.000 untuk menjawab itu juga. Jadi juga yang terjadi bukan rugi istilah kasarnya, tapi semua tadi terpenuhi. Coba di tempat lain babi duka saja puluhan juta habis. Beta kasih contoh ini budaya positif babi di lingkungan yang pernah beta rasakan dan yang sampai saat ini beta berharap itu tidak dipertahankan. Begitu coba kita tanya masuk ke tempat lingkungan pendidikan, kata organisasi beta pikir budaya positif ini harus seperti itu, ya kan? Bahkan yang tadi disampaikan untuk kesepakatan bahasa di babi, kita berharap bukan sebatas kelas, kalau bisa di lingkungan sekolah ini, ya kan? Keteraturan, tata tertib, mengingat ketemu sama babi, bukan karena harus di kelas saja, itu kan klasikal, tapi secara lembaga babi itu yang lebih penting. Bagaimana siswa masuk tepat waktu, bagaimana siswa tidak bolos, iya kan? Bagaimana siswa tidak bermain di luar pada jam pelajaran, bermula berkata masing-masing. Tapi begitu kesepakatan kita juga semua di sini. Sini 1-2 orang saja. Butuh kesempatan kepala sekolah, wakil sekolah, semua guru pegawai semua harus siap. Jangan tuh bilang masuk setengah 8 jam 9 betul. Iya kan? Seperti begitu Bapak Ibu. Jadi beta sangat merespon materi ini Bapak Ibu, dan beta berharap juga mari jangan kita bicara materi-materi ini betul-betul punya apa tindakan atau punya perbuatan, bukan sebatas ketemu Bapak Ibu. Ya kan? Sekali lagi budaya positif sudah dari dulu orang ketua sudah lakukan itu. Sekarang ada aturan yang mengikat kita. Beta berharap dan beta sering bilang buat anak dihukum bukan karena anak taat, bukan karena aturannya, ya kan? Tapi sepatutnya jangan ada dibuat kalau itu dilarang atau dibuat, bukan aturan sanksinya, ya kan? Bukan undang-undangnya, tapi karena memang sepatutnya kan jangan melakukan itu. Jangan hukuman, jangan ketemu, bukan karena hukumannya 20 tahun penjara, hukumannya seumur hidup, ya kan Bapak Ibu? Jadi itu mungkin motivasi kita untuk kita semua sih mari kita berubah. Sekali lagi beta sangat respon ketemu teman-teman guru bergerak ini harus buat perubahan yang luar biasa. Ngapain ke Bapak Ibu jadi guru bergerak kalau tidak ada perubahan ketemu sekolah? Sebelum Bapak Ibu keluar ke sekolah lain harus ketemu sekolah perubahan. Dan beta berharap nanti adik-adik yang dari belakang ini sama tidak perlu ikut teladan kakak-kakak teman-teman yang sudah ada sekarang. Apalagi teman-teman masih muda, jadi masih muda mari. Mungkin umur beta Pak kepala sekolah Bapak Beni, Ibu Mas, Ibu Penturi mungkin ya katakanlah memang tetap kita berkembang sama lagi tidak ya ketujuh kemajuan, tapi sama energi ada di muda dong, ya kan? Jadi mungkin itu dari beta punya ya inspirasi kita semua. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk semua yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Ibu Patiapon, Ibu Weno, bahkan juga Pak Sohwa terhadap penyaji di depan berkaitan dengan budaya positif. Untuk selanjutnya saya persilakan mungkin penyaji adakah yang mau disampaikan kembali ke forum, saya persilakan. Ada yang ingin kita menambahkan yang disampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Kepala Sekolah, Ibu Patiapon, Ibu Weno, Pastor, dan Bapak Ibu semua yang sudah boleh menyimak, bahkan memberikan masukan, memberikan rasa hati. Itu menjadi poin tambah untuk kita berdua, saya dan Pak Faiz, ke depannya karena nanti ini kita seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Weno, kita kan nanti mungkin di dalam guru CGP kita akan sering-sering di depan. Jadi kan kalau perbendaharaan kita tidak kurang banyak, kurang baik, atau
saya lebih baik lagi dan bisa menjadi lebih bergerak dan menggerakkan semangat masyarakat Ambon untuk lebih maju dan terima kasih atas atensinya di sore ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Tenu dan Pak Pais yang telah menyampaikan dan menyajikan materi yang sungguh luar biasa kepada kita pada sesi ini tentang budaya positif. Sungguh luar biasa ya, kita semua tertarik dan merasa bahwa ini sangat penting bagi kita semua untuk nantinya saling berbagi pengalaman dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya saya rasa untuk sesi ini boleh selesai. Untuk itu, untuk selanjutnya saya mempersilahkan kepada penyaji dan moderator selanjutnya.